Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Hidayatullah dan 3 orang teman saya, yaitu Ulfa Atina, Hasma, dan Nirwana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran etika bisnis dalam organisasi. Di sini kami memiliki 4 pokok pembahasan, dan pokok pembahasan pertama akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan pokok pembahasan yang pertama, yaitu etika bisnis. Menurut para ahli, menurut Eber dan Griffin mendefinisikan etika adalah keyakinan tentang hal yang benar dan salah atau hal yang baik dan buruk pada suatu tindakan yang berpengaruh terhadap orang lain. Secara umum, etika bisnis adalah perilaku etis dan tidak etis yang dilakukan oleh karyawan terkait dengan pekerjaan mereka. Adapun etika bisnis merupakan suatu pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Ini merupakan aturan tidak tertulis mengenai cara menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun organisasi di masyarakat. Dalam perusahaan, etika bisnis dapat membentuk suatu nilai norma dan perilaku karyawan serta pimpinan untuk menciptakan suasana hubungan yang adil dan sehat, baik itu dengan sesama rekan kerja maupun konsumen. Dari etika bisnis itulah secara tidak langsung akan mendorong adanya sikap tanggung jawab dalam menjalankan bisnis sehingga segala aktivitas bisnis dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sekian penjelasan pokok pembahasan pertama. Dan selanjutnya pokok pembahasan kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Prinsip-prinsip etika bisnis. Etika khusus atau etika terapan, dalam penerapannya memiliki beberapa prinsip, ada 5, yaitu yang pertama, prinsip ekonomi, yakni sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kejujuran, menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Cara penerapan prinsip kejujuran dalam bisnis itu dengan cara menerapkan prinsip di segala kegiatan bisnis, misalnya jujur dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian dan kontrak, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip tidak berbuat jahat, dan prinsip berbuat baik merupakan prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain. Kemudian prinsip yang keempat itu prinsip keadilan. Setiap orang diperlakukan sama sesuai dengan aturan yang adil, sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian prinsip yang kelima yaitu prinsip hormat kepada diri sendiri. Sama artinya dengan menghargai diri sendiri, bahwa dalam melakukan hubungan manusia memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan dirinya sendiri sebagai pribadi yang memiliki nilai sama seperti pribadi lain. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu peran etika bisnis dalam organisasi. Richard D. George menyatakan bahwa perusahaan yang ingin mencatat sukses dalam bisnis harus memenuhi 3 hal pokok, yakni produk yang baik, manajemen yang mulus, dan etika. Bisnis tidak melulu berurusan dengan naiknya angka penjualan, terdapatnya keuntungan yang cukup signifikan, namun juga tidak lepas dari segi moral, sehingga dapat dikatakan bahwa good business memiliki makna moral. Bisnis harus berlaku etis didasarkan pada yang pertama yaitu Tuhan dan hakim kita. Yang kedua, kontrak sosial.
Hidup dalam masyarakat berarti mengikat diri untuk berpegang pada nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat yang telah disepakati bersama. Yang ketiga yaitu keutamaan, merupakan penyempurnaan tertinggi dari kodrat manusia. Orang bisnis yang berterminologi modern harus mempunyai integritas. Namun, etika bukan segalanya. Dengan menjunjung tinggi etika bukan berarti bisnis akan berjalan lancar. Suatu hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan bisnis berjalan lancar dengan baik, yakni yang pertama yaitu etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial. Yang kedua yaitu etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Yang ketiga itu etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan stakeholders yang penting untuk diperhatikan. Yang keempat yaitu etika bisnis membawa pelaku bisnis yang masuk dalam bisnis internasional. Dari segala aspek tentang peran etika bisnis dalam organisasi yang saya sebutkan menunjukkan bahwa apabila kita terjun menjadi pelaku bisnis pada zaman modern ini, harus memperhatikan serta menjunjung tinggi nilai etis agar bertahan. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, yaitu pokok bahasan 3, nilai dan norma etika bisnis dalam berorganisasi. Norma dalam kehidupan kita berfungsi memberikan pedoman bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, juga sebagai dasar penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita. Secara umum, kita dapat membedakan menjadi 2 macam norma sebagai berikut. A. Norma sopan santun. Norma sopan santun adalah norma yang mengatur pada perilaku dan sikap lahiriah dalam pergaulan sehari-hari. B. Norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum ini mencerminkan harapan, keinginan, dan keyakinan seluruh anggota masyarakat tersebut tentang bagaimana hidup bermasyarakat yang baik dan bagaimana masyarakat tersebut harus diatur secara baik. C. Norma moral, yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia. Norma moral ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh ia dilihat sebagai manusia. Ada beberapa ciri utama yang membedakan norma moral dari norma umum lainnya, atau kendati dalam kaitan dengan norma hukum ciri-ciri ini bisa tumpang tindih. Kaidah moral berkaitan dengan hal-hal yang mempunyai atau yang dianggap mempunyai konsekuensi yang serius bagi kesejahteraan, kebaikan, dan kehidupan manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Norma moral tidak ditetapkan dan atau diubah oleh keputusan penguasa tertentu. Norma moral dan juga norma hukum merupakan ekspresi, cermin, dan harapan masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Berbeda dengan norma hukum, norma moral tidak dikodifikasikan, tidak ditetapkan atau diubah oleh pemerintah. Ia lebih merupakan hukum tak tertulis dalam hati setiap anggota masyarakat, yang karena itu mengikat semua anggota dari dalam dirinya sendiri. Norma moral selalu menyangkut sebuah perasaan khusus tertentu yang oleh beberapa filsuf moral disebut sebagai perasaan moral atau moral sense. Adapun nilai-nilai etika bisnis dalam berorganisasi yang diterapkan yaitu: pertama, integritas. Menjunjung tinggi prinsip kejujuran, konsistensi kata dan perbuatan, komitmen pada janji, kebenaran moral dalam membela kebenaran, kepentingan organisasi di atas kepentingan kelompok dan individu, dan dapat dipercaya dan bertanggung jawab. B. Profesionalisme.
profesionalisme, memainkan perannya dengan berpedoman pada kualitas dan standar kinerja, kesesuaian dengan keahlian, kepakaran dan kompetensinya, semangat pengembangan diri secara berkesinambungan, berorientasi pada klien dan akuntabel. C. Objektivitas dan kesetaraan, memberikan respek atau rasa hormat kepada semua warga tanpa membedakan fungsi, status, dan posisi, dan dengan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan agama, ras, etnik, dan jenis kelamin, serta mengapresiasi dan mengevaluasi kinerja secara objektif dan adil. D. Kebebasan akademik, mengakui konsep dan praktik kebebasan akademik sebagai perilaku sentral yang patut dijunjung tinggi dalam pembelajaran, pengajaran, penelitian, dan kesarjanaan. Dan yang terakhir yaitu E. Kepedulian sosial, mempunyai komitmen dan kesungguhan untuk berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam penanganan dan pemecahan berbagai masalah ekonomi, bisnis, dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Audio Jungle.